Halo Indonesia, I love you full Indonesia. Perkenalkan ya, nama saya Guru ya, Guru. Saya adalah seorang musisi masakan satu-satunya di dunia. Ya. Ya, saya di sini mau berbicara masalah corona yang menular. Inilah saudara, di tahun 2020 ini dunia digemparkan dengan adanya sakit wabah penyakit yang baru didengar pada tahun ini, yaitu corona. Saudara se-Indonesia yang kami hormati, ya. Corona ini adalah penyakit yang menular. Itu yang selalu terdengar oleh kita, ya. Selalu terdengar oleh kita bahwa corona itu adalah penyakit yang menular. Jadi penularannya cepat sekali, ya. Saudara yang kami hormati se-Indonesia, marilah kita menyikapi masalah penyakit ini, ya. Kita dengan santai, ya. Santai, enjoy, ya. Gak usah kita istilahnya tegang, ya. Santai, ya. Karena apa saudara, ya, sebenarnya ini penyakit ini, kalau Guru boleh berbagi sama saudara-saudara semua, ini sebenarnya penyakit yang seharusnya nggak perlu takut kalau untuk orang Indonesia. Untuk orang Indonesia. Nah ini makanya saya, ya, itu akan memberikan jalan yang terbaik, ya, untuk menghadapi corona ini, ya. Betul, corona adalah penyakit yang menular. Tapi untuk kita ini, ya, santai aja. Jadi hiduplah seperti orang kampung, ya. Nah, ini Guru menyarankan begitu. Jadi hiduplah seperti orang kampung. Maka nanti Anda akan terhindar dari corona. Ya. Anda akan terhindar dari corona kalau Anda hidup seperti orang kampung. Jadi kebiasaan kita waktu di kampung dulu itu, ya. Ini teori ini nggak diajarkan di kedokteran nggak akan diajarkan, dan nggak akan mengerti. Orang yang punya ilmu itu nggak akan mengerti, ya. Jadi kita ini, ya, harus akrab dengan alam, bersahabat dengan alam. Kalau pengen hidup sehat, ya, kan video kemarin itu yang udah saya jelaskan itu. Jadi kita harus bersahabat dengan alam. Apakah buka lagi, perhatikan apa yang sudah saya jelaskan di video saya yang kemarin itu. Bersahabat dengan alam, begitu. Makanya ini saya ulangi lagi. Karena apa? Ya karena timbulnya corona ini, sehingga orang Indonesia itu kayak lupa dengan
dirinya sendiri. Jadi ajaran nenek moyang kita dulu di kampung itu udah dilupakan karena stres dengan mendengar corona yang menular ini tadi. Jadi sebenarnya ini gampang sekali, saudara ya. Gampang sekali. Ya. Biar kita tidak tertular corona, itu gampang sekali. Ya. Kita harus bersahabat dengan alam. Ya, bersahabat dengan alam. Jadi manusia itu ya kepanasan, hujan-hujanan, itu bersahabat dengan alam. Makanya fisiknya nanti akan kuat. Ya, kuat. Kalau Anda bersahabat dengan alam. Jadi ajaran nenek moyang kita dulu di kampung itu jangan kita lupakan. Karena nenek moyang kita dulu hidup di kampung itu semua fisiknya sehat semua. Karena apa? Karena mereka itu bersahabat dengan alam, ya. Makanya kalau corona itu udah nggak bakal mempan, ya, nggak bakal mempan, ya. Itulah ya. Makanya kalau guru bicara itu diperhatikan, ya, diperhatikan, didengarkan, terus disebarkan ke tetangga, teman, saudara, gitu loh. Jadi guru itu mengajarkan kita itu bersahabat lagi dengan alam. Jadi supaya apa? Supaya fisik kita itu kuat, jadi nggak rapuh. Ya, nggak rapuh. Jadi corona itu nggak akan mempan, gitu. Ya, itu hasil dari penelitian saya bahwa corona itu kebanyakan yang diserang itu orang-orang yang kehidupannya itu yang kurang bersahabat dengan alam. Contoh, dia di rumah selalu memakai AC, ya, AC. Saudara, AC ini dampaknya nggak bagus untuk kesehatan, kurang bagus, saudara. Udah nggak bagus, gitu loh. Makanya yang kena corona itu kebanyakan itu orang-orang kaya. 85% itu orang kaya. Orang kaya yaitu orang yang sering pakai AC, gitu loh. Kenapa pakai AC bisa cenderung lebih banyak kena corona? Karena sel-sel ini, ya, ini nih. Nih. Sel-sel ini, ya, itu kalau kita sel-sel begini, ya, begini, ya, begini, ya. Kalau kita kehidupannya selalu terus memakai AC, ya, itu akan terjadi penyumbatan. Ya. Karena apa? AC itu kan dingin, ya. Sehingga lama-lama ini beku. Karena corona itu yang diserang pernapasan. Nah, ini sel-sel ini adalah pernapasan, saudaraku, ya. Begitu. Jadi yang diserang corona itu sebagian besar itu orang-orang yang kaya. Pagernya besi begitu. Karena dia selalu memakai AC. Jadi kurang bersahabat dengan alam.
Begitu saudara. Itu teori guru dan Anda bisa buktikan, ya, bisa buktikan. Ya. Kita bersahabat dengan alam. Insya Allah saudara. Ya. Jangan dianggap sepele ya. Air hujan itu jangan dianggap sepele. Makanya orang-orang yang biasa kena AC itu, ya, begitu kena air hujan, pras, itu langsung pori-pori itu yang piar, gitu, terbuka, gitu. Makanya kita orang kampung, jadi jangan istilah orang Jawa itu sok, gitu loh. Pakailah cara hidupnya orang-orang kampung, ya. Karena ini teori orang kampung itu udah puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, dan diterapkan pola itu sehat. Jadi teori ini jangan diabaikan. Jadi kita harus bersahabat dengan alam, bersahabat ya. Jadi manusia itu kepanasan, ya hujan-hujanan. Jadi ini kalau ada hujan jangan minggir ya, jangan minggir. Ini hujan ini air dari Tuhan saudara, dari langit, no. Tinggi banget ya, langit disaring sama Tuhan. Jadi air yang sangat murni sekali saudara. Makanya kita harus kena air hujan itu ya. Sehingga kalau kita kena air hujan ya, itu langsung masuk kepada pori-pori ini, langsung terbuka semuanya. Sel-sel akhirnya pernafasan lancar semua. Ya. Jadi jangan disepelekan. Pengalaman kita hidup bertahun-tahun di kampung ya. Jangan disepelekan. Makanya mulai sekarang ya, Anda yang takut dengan corona, bersahabatlah dengan alam. Kena sinar matahari panas ya, kena hujan gitu. Jadi air hujan itu sangat bagus sekali saudara, super bagus, supernya air ya. Kalau air hujan ini dianggap penyakit ya saudara, ini saya kasih masukan ya, mungkin pohon-pohon ini mati semua, mati. Ini tumbuh-tumbuhan saya di samping-samping ini mati semua. Jadi air hujan itu air yang luar biasa betul-betul. Ini dari Tuhan langsung saudara. Jadi bukan air yang menjijikkan ya. Makanya kalau Anda kena air hujan ya, itu gak usah dibilas lagi ya, gak usah dibilas lagi, langsung dilap anduk, langsung pakai baju. Ini air yang sangat jos, mantap saudara. Supernya super air ini. Sengaja Tuhan jatuhkan ke bumi ya. Ini untuk menyiram semua yang ada di bumi, termasuk manusia. Gitu. Jadi ini rahasia Tuhan. Jadi Tuhan sengaja ya diturunkan air dari atas. Kenapa? Ini fungsinya luar biasa saudara. Luar biasa ya.
Anda pikirkan, ya. Anda pikirkan. Makanya orang-orang yang di Eropa sono banyak yang kena corona. Kenapa? Yaitu mereka sering hidup di AC. Siang malam pakai AC. Sehingga apa? Pori-pori ini terganggu. Nih, ya. Ilmu Anda nggak tembus sampai situ, nggak tembus, ya. Anda nggak nyampe, ya. Ini teori alam, teori Tuhan. Jadi Anda harus bersahabat dengan alam mulai hari ini, ya. Kami sarankan. Karena apa? Sebenarnya Anda itu orang-orang kampung semua, tapi sok gitu loh. Baru datang di kota besar udah sok, gaya hidupnya udah dirubah. Guru nggak seneng, guru terus terang nggak seneng, ya, nggak seneng. Akhirnya apa? Akhirnya Anda kebingungan sendiri. Begitu Tuhan menurunkan corona, Anda kelabakan, kebingungan. Begitu, ya. Jadi air hujan itu sangat bagus sekali, super bagus sekali, ya. Maka kita bersahabat lagi dengan alam, biar fisik kita kuat, nggak rapuh, saudara, ya, nggak rapuh. Wah, mungkin ini nanti kalau Pak Jokowi mendengarkan ini, dia langsung hujan-hujanan keluar di istana. Waduh, jangan Pak Jokowi, di dalam istana aja kalau hujan-hujanan. Itu kan lebar itu. Ya, kita biar santai ya membahas ini, ya. Gitu. Jadi air hujan itu luar biasa, saudara, manfaatnya. Jadi kita kena sinar matahari, kena air hujan, gitu. Fisik kita kuat, ya. Karena apa? Pori-pori kita tidak tersumbat, ya. Pori-pori kita itu tidak akan tersumbat. Sehingga kalau ada corona itu nggak mempan, saudara. Dari yang kena corona itu orang yang selalu kena dingin, jadi lembab, beku. Ini sel-selnya ini beku, ya, beku. Sehingga kalau kena air hujan, langsung peletak, terbuka, ya. Itu teori guru, diperhatikan. Jadi yang cocok dengan teori saya itu hanya satu dokter itu yang saya dengar kemarin itu di radio itu, Dokter Mulyono, ya. Dia mengobatin pasien itu dijemur, ya. Di rumah sakit itu dia keluar dijemur. Wah, itu bagus begitu. Jadi tanpa memakai obat dia sembuh. Padahal pasien dia itu umur 80-90. Pasien corona dia itu, tapi sembuh. Tapi ya itu sayangnya, dia cerita dijemur, kalau hujan dia lari ke dalam rumah sakit. Itu salahnya, kurang sempurnanya di situ. Sebenarnya hujan biar kena air hujan, gitu loh. Jadi hanya itu aja. Tapi itu bagus, matahari udah bagus, super bagus udah. Tapi ya kurang sempurna, istilah guru. Jadi dia dijemur di sinar matahari dan kena air hujan, itu lebih bagus lagi. Jadi bersahabat dengan alam, ya. Jadi tahun ini guru banyak mengeluarkan, ya, apa itu, pelajaran-pelajaran, karena ini guru merasa tanggung jawab, ya, merasa tanggung jawab kepada saudara-saudara kita, ya, agar apa? Agar fisiknya kuat, ya,
kuat, fisiknya kuat. Kalau kita bersahabat dengan alam, akan kuat kita, ya. Ya, saya ini adalah seorang musisi masakan, saudara. Musisi masakan. Jadi karya saya itu banyak, ya, banyak. Jadi saya itu berbagi kepada orang-orang yang lemah, ya, berbagi pada orang-orang yang lemah. Contohnya, saudara, saya jual soto itu 5.000. Itu di pikiran Anda itu nggak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Jadi soto ayam saya itu 5.000. Itu bukan promo, itu seterusnya. Karena apa? Itu tanda bersyukurnya saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saya itu diberi ilmu sama Allah yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya bisa menciptakan pisang goreng, bisa menciptakan es eco, bisa menciptakan nasi goreng daun pisang, dan bisa menciptakan mie ungkep. Lah itu sebagai imbal balik saya kepada Tuhan, saya bersyukur. Makanya saya berbagi kepada orang-orang lemah. Begitu. Jadi soto saya itu benar-benar super murah, saudara. 5.000. 5.000 itu dijamin kenyang, nggak ngapusi, ya. Istilah Pak Ganjar Pranowo, boten ngapusi, boten korupsi, ya. Yang saya lakukan ini adalah nggak masuk akal. Masa soto 5.000? Tapi Anda bisa membuktikan soal rasa. Jadi nggak terus 5.000 semaunya sendiri, itu enggak. Jadi betul-betul saya mengeluarkan karya itu di atas rata-rata. Seperti pisang goreng saya kemarin itu, yang di Pondok Indah itu saya menciptakan pisang goreng itu dalam sehari, ya. Itu kalau Anda pengen ngerti, ya, ini bocoran, ya. Saya uji coba bikin adonan itu bisa-bisa 50 kali sehari itu. Itu sampai berbulan-bulan. Akhirnya terjadilah satu kesimpulan, gitu. Jadi nggak asal-asalan kita ciptakan ini, kita sodorkan, kita keluarkan, enggak. Jadi betul-betul udah melalui survei. Jadi apa yang saya keluarkan ini layak dinikmati oleh rakyat kecil sampai kepada bos-bos kepret, ya. Lah untuk bos-bos kepret ini saya ciptakan mie ungkep, ya. Mahal, super mahalnya ini. Tapi banyak, ya. Saudara-saudara kita itu ojek online atau kuli bangunan atau apa itu, kalau lagi ada rezeki ya dia beli mie ungkep. Mie ungkep yang biasa dia selalu menikmati soto, dia beli mie ungkep sekali-kali, gak apa-apa, gitu. Jadi apa yang saya keluarkan ini, ya, sekali lagi,
Itu makanan di atas rata-rata rasanya ya. Kalau Anda nggak percaya, buktikan ke sini ya. Soal es eco ya, soal nasi goreng daun pisang, soal mie ungkep, soal soto Madiun, itu rasanya udah di atas rata-rata, saudara. Terus manajemen saya yaitu berbeda dengan orang-orang Indonesia. Jadi makanan saya itu nggak bisa dibungkus. Jadi istilah bahasa sekarang itu yang keren itu download. Makanan saya itu harus dimakan di sini. Itu. Jadi Anda jangan punya pikiran negatif. Ada apa ini nggak boleh dimakan, nggak boleh dibungkus ini? Jangan punya pikiran negatif. Saya pengen menyatukan ya, bos-bos kepret, kuli bangunan, ojek online duduk bersama di tempat guru di sini ya. Duduk bersama. Mau beli yang makanan yang super murah monggo, yang mahal monggo. Itu. Tapi sebaiknya Anda membeli yang murah-murah aja. Soto 5.000 itu udah kenyang. Kenyang dan puas ya. Nggak akan kecewa insya Allah. Karena udah melalui survei. Baik itu nasi goreng segala macam udah melalui survei. Jadi nggak saya keluarkan itu hanya istilahnya memperbesar nama. Kalau istilah orang Indonesia itu begitu. Jadi nama aja dibesar-besarin tapi rasanya nggak ada. Bukan begitu. Itu. Jadi Anda bisa membuktikan ke sini ya, datang ke sini. Alhamdulillah. Jadi Anda kalau ke sini ya, saya lebih seneng Anda itu sopan. Karena banyak ya orang yang baru mau punya mobil aja klakson din 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 begitu. Itu nggak akan saya samperin. Karena itu sombong banget orang. Jadi saya nggak akan nyamperin seperti pedagang-pedagang yang lain. Anda turun dari mobil itu saya layani dengan baik ya, itu sombong banget saudara. Banyak yang saya tolak. Pura-pura saya nggak dengar kalau ada klakson begitu, nggak dengar. Pura-pura nggak dengar saya. Karena saya tuh nggak butuh banget gitu loh. Butuh uang tapi nggak butuh banget gitu loh. Jadi saya itu seneng kalau Anda sopan tuh, saya seneng. Datang baik-baik. Guru soto ya. Gitu. Jadi di sini tuh banyak yang saya tolak. Kadang-kadang ada yang itu pakaiannya perlente. Dia nanya, "Ini buka enggak?" Saya jawab aja enggak gitu. Biar kabur sengaja. Itu orang-orang yang sok semua gitu. Saya enggak seneng ya. Perlakuan begitu itu nggak seneng. Jadi kalau Anda itu kesini sopan, guru soto, saya layani dengan baik. Gitu. Jadi ini sengaja ya, soto ini saya jual semurah-murahnya, semurah-murahnya. Anda jangan punya pikiran negatif. Ya, semurah-murahnya tapi harus dimakan di sini ya, nggak bisa dibungkus. Jadi manajemen saya beda. Jadi siapapun Anda ya, itu harus duduk di sini bersahabat dengan saudara-saudara kita ya, bersahabat ya. Insya Allah Anda nggak kecewa ke sini. 5.000 nggak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Dan ini bukan promo. Madiun nggak ada istilah promo. Jadi harga ini seterusnya. Karena apa? Istilah orang beragama ini adalah sebagian daripada sedekah.
Jadi saya membantu masyarakat kecil yang pengen makan, hanya sekedar punya uang 5.000, monggo makan. Nah, soal rasa, insya Allah Anda nggak kecewa. Jadi ini siapa aja, orang Indonesia, orang sedunia, silahkan mau datang, monggo silahkan. Jadi ini bukan untuk orang kecil aja, sengaja ya. Untuk soto ini saya berikan harga semurah-murahnya ya, begitu ya. Jadi karya saya itu semuanya udah melalui survei. Jadi kayak pas pisang goreng itu, makanya begitu saya keluarkan itu pelanggan saya banyak. Kalau saya sebutkan mungkin Anda nanti kaget gitu. Jadi artis-artis ibu kota itu rata-rata udah kenal sama saya soal pisang goreng. Dan bahkan saya pernah ditawarin diajak ke Eropa. Jadi karya saya itu betul-betul udah melalui kajian, saudara. Jadi nggak asal saya mengeluarkan masakan terus nggak layak dinikmati, itu enggak. Jadi betul-betul bisa dinikmati. Anda bisa buktikan ke sini. Soal soto semuanya. Ya, jadi yang saya franchise sekarang itu SECO. Nah, hasil franchise SECO nanti itu akan saya kembalikan kepada rakyat lagi. Gitu. Jadi akan saya kembalikan lagi kepada rakyat. Jadi hasil dari franchise SECO nanti. Jadi bukan akan saya tumpuk-tumpuk harta, enggak. Akan saya kembalikan kepada rakyat lagi. Saya akan membantu banyak orang Indonesia yang membutuhkan bantuan ya, begitu ya. Jadi untuk menghadapi corona ini kita harus bersahabat dengan alam, hanya itu aja udah. Insya Allah kita kena panas, kena hujan, air hujan ya, itu ya. Oke, sampai di sini ya. Ini sebarkan ya ke semua saudara-saudara kita yang di Indonesia, biar pada tahu dan mengenal. Oke, I love you full Indonesia. Matur nuwun, monggo.